Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun secara live streaming di rumah. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu merasakan apa sebulan belakangan ini? Suasana cuaca di Indonesia, di Bali khususnya itu panas sekali, apalagi ditambah dengan kebakaran tempat pembuangan sampah di Suwung, menjadi situasi makin panas. Dan lebih dari itu yang membuat suasana makin panas adalah suasana politik di tanah air. Bapak Ibu pasti tahu ya berapa calon presiden dan wakil presiden kita. Kalau tidak tahu dipertanyakan kewarganegaraannya. Lalu kalau tidak tahu hukum yang paling utama dan terutama diragukan kekatolikannya. Situasi politik menjadi panas setelah 3 capres dan cawapres mendaftarkan diri. Lalu kemudian ada yang komentar yang mengatakan bahwa ada yang mengkhianati ibu yang telah membesarkannya. Pada pemilu berapa tahun yang lalu mereka bertarung, mereka bersaing, tapi di pemilu ini mereka bersekutu. Itulah politik. Dan suasana politik yang sedang kita hadapi di tanah air kita, itu juga digambarkan dalam Injil tadi. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki mereka selalu bertentangan dalam banyak hal. Tetapi dalam Injil tadi kita mendengar mereka bersekutu untuk melawan Yesus, sang kebenaran sejati. Kejahatan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kejahatan itu dilakukan oleh segerombolan orang. Kenapa demikian? Kejahatan membutuhkan banyak orang untuk melakukan hal itu. Karena kejahatan tidak mempunyai kekuatan dasar.
Sedangkan kasih dan kebenaran punya kekuatan yang sangat dasar, sangat kokoh dan sangat hakiki, yakni pada Allah sendiri. Maka kalau kita melihat, kita merasakan dan kita mengamati begitu banyak kejahatan yang dilakukan di dunia, di tanah air kita itu kemudian berimbas pada hal-hal lain, kepada kekuatan lain, terutama kekuatan jahat yang lain. Seperti halnya juga ketika kekuatan kegelapan, kekuatan iblis mau menyerang manusia, mereka harus berkelompok. Maka disebut legion. Kalau setan mau menyerang kita, kalau leak mau menyerang kita, mau membinasakan kita, dia membutuhkan kerjasama. Karena tidak punya kekuatan yang kokoh. Sementara kebenaran dan keadilan punya kekuatan yang mendasar, yaitu pada Allah. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, selagi kita berjuang untuk menegakkan kebenaran, kasih dan keadilan dengan seadil-adilnya, dengan berakar pada Allah sang kebenaran dan kasih itu sendiri, jangan pernah takut. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Selagi yang mau mengamalkan kebaikan berakar pada kebaikan sejati, yakni Allah sendiri. Maka ketiga bacaan suci hari ini mengingatkan kepada kita, kebaikan, kebenaran, kasih dan keadilan hanya bersumber pada Allah. Di luar Allah tidak ada itu. Di luar Allah yang ditawarkan dunia, kekacauan, kemudian iri, cemburu, kejahatan dalam bentuk banyak macam. Itulah dunia menawarkan yang jahat, bila manusia tidak pintar untuk memilah yang ditawarkan oleh dunia. Sementara Allah selalu menawarkan kebaikan. Tetapi manusia seringkali mengesampingkan Allah demi duniawi. Dan itu seringkali yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, kasih yang kita tunjukkan kepada Allah itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin jika kita tidak mampu mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih, kebenaran dan keadilan itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena bersumber dari Allah, pencipta dan penyelenggara hidup kita. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk mengasihi sesama dengan benar, jujur dan adil. Dengan demikian kasih kepada sesama adalah juga kasih kepada Allah. Dan hanya kasih, kebenaran dan keadilan menuntun kita menuju kehidupan sejati. Sementara kejahatan akan memusnahkan kita dari kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita berjuang untuk mengasihi, menegakkan kebenaran dan keadilan dengan sepenuh hati.